Halo semuanya, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Pada kesempatan konten kali ini, kita akan bahas soal-soal persiapan matematika untuk menghadapi ujian semester kalian. Nah, tetap semangat ya. Kalian bisa download soalnya, saya berikan di dalam link di kolom deskripsi. Kalian boleh print dahulu, persiapkan diri kalian, dan kita akan langsung membahas mulai dari yang nomor satu ya guys. Oke, ini adalah soal yang pertama. Prime numbers between 80 and hundreds are... Nah, di sini ada 4 pilihan ya. Nah, di sini kamu harus lihat. Di sini saya mau ngecek dulu. Apa yang disebut dengan prime numbers? Prime numbers itu definisinya adalah angka yang punya faktornya itu antara 1 dan dia sendiri. For example, 3. 3 itu kan faktornya cuma 1 kali 3. Betul? Contoh lain, prime numbers adalah 5, yaitu 1 kali 5 kan? Kalau 8 itu bukan prime number karena bisa 2 dikali 4 ya. Jadi ada angka lain selain 1 dan angka dia itu sendiri ya. Nah, kalian harus mengecek ini masing-masing. Nah, di sini kalau kita cek angka 93, 93 itu bisa dibagi 3 ya. Jadi 93 kesimpulannya is not prime number. Nah, prime number antara 80-100 yang paling tepat itu adalah yang ini, yang bagian C. 83, 89, dan 97 adalah prime number-nya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. If an integer is rounded to the nearest hundred, it becomes 8,200. Find the smallest possible value of the integer. Di sini kalau kamu perhatikan ya, jadi kalau dia dibuletin, berarti kan ada batas-batasnya nih ya. Jadi maksimalnya itu kalau menurut saya di sini 8.249 ya. Di sini ini biggest possible value-nya. Sedangkan kalau yang paling kecilnya ya kan ditanya smallest-nya ya. Di sini adalah 8150 ya. Jadi jawabannya itu adalah yang 8150 ya. Jadi dalam batas-batas ini, kalau dibuletin to the nearest hundred, di round off, dia itu masih jadi 8.200. Seperti itu maksudnya. Ya, kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 ini adalah soal tentang KPK FPB nih ya. Jadi kalau kalian belum familiar, saya review lagi ya. Jadi yang namanya KPK itu LCM. KPK, kelipatan persekutuan terbesar ya. Kalau ini yang namanya FPB ya, HCF. Nah, greatest whole number itu berarti HCF ya, highest common factor-nya itu berapa. Nah, syarat untuk mencari highest common factor itu dua-duanya harus ada. Bilangan pokoknya nih, dia harus ada ya. Jadi ini bisa diambil, 3 juga bisa diambil, tapi 5 nggak bisa ya. Ya, syarat untuk mencari HCF adalah bilangan pokoknya itu harus ada di keduanya ya. Nah, kalau ada 3 angka ya harus ada di tiga-tiganya gitu. Misalkan ada di sini 2/2, 2/3, 2/2 lagi. Nah, ini boleh gitu diambil. Tapi kalau kayak gini, ini ada 1 yang nggak ada kan, berarti 3-nya nggak bisa. Seperti itu ya. Nah, berarti kita lihat di sini, kan sama nih, berarti 2/2 dikali berapa nih untuk HCF-nya? Ya, HCF-nya itu, kamu kalau sama, ambil yang paling kecil ya. Jadi HCF itu sama dan paling kecil. Ini untuk HCF. Jadi jawabannya adalah yang ini ya guys. Kalau ditanya LCM-nya bagaimana? Untuk ditanya LCM, dia ambil semuanya, tapi ambil yang paling besar. Bahkan yang nggak ada sama pun tetap diambil. Ya. Jadi jawabannya ini kalau untuk LCM. Boleh dicatat ya sebagai notes kalian ya. Lanjut ya, ini tentang KPK FPB. Kita akan lanjut ke soal berikutnya tentang soal cerita di nomor 4. There are 12 box of cake. Each box contains 5 types of cake. One of them is choco chip brownie, which has 20 choco chip on its topping. How many choco chips are there all together? Di sini boleh coba dibantu ya, gambarin aja ya. Ini satu box ada konten 5 jenis cake. Nah, salah satunya, one of them, itu choco chip brownie ya. Ini choco chip brownie, ini kita gambar ya.
chocolate chip brownie-nya nih. Yang ini ya, tuh. Oke, nah di chocolate chip-nya ini ternyata ada 20 ya. Ini saya kasih warna hitam ya, titik-titiknya nih. Ini ada banyak. Jadi ini tuh ada 20 choco chip. Nah, tadi dia bilang kotaknya tuh ada berapa? Ada 12 ya. Ada 12 nih, dia beli selusin. Gila banyak bener nih. Buat dibagi-bagi ya nih ya. Ada 12 guys. Nah, jadi sebenarnya berapa choco chipnya? Ya kan masing-masing ini kan ada 20, ada 20, ada 20 ya. Jadi total choco chip itu adalah 20 kali 12. Hasilnya adalah 240 choco chips. Ya, nggak terlalu susah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Ini sudah mulai soal hitungan, dan jangan pakai kalkulator ya. Di sini yang kalian kerjakan, yang bagi dulu ya. Jadi 1 ditambah, ini mix number-nya kita jadiin ya, pecahan biasa ya. Itu 3/2 dibagi, ini juga kita jadikan pecahan biasa, negatif 9/4 ya. Negatifnya biasanya boleh tulis di atas, tulis di bawah juga nggak apa-apa. Kalau mau tulis di sini juga boleh, seperti ini. Nah, bagaimana mengerjakan pembagian fractions? Nah, kalau mau boleh menjadikan ini kali, berarti ini jadi 4/9. Kemudian kalian boleh coret ya, cancel out. Ini jadi dibagi 2, ini dibagi 2, jadi negatif 2 ya, ini dibagi 3, ini dibagi 3. Hasilnya adalah 1 ditambah negatif 2/3. Setelah kalian hitung, ini kan artinya sama dengan seperti ini. Nah, samain penyebut, itu jadi 3/3 dikurangi 2/3, hasilnya 1/3 ya. Jadi jawabannya 1/3 ya. Lanjut ke soal nomor 6 ya, di bagian bawah sini bisa dilihat soalnya. Charlie bought a burger for blah 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 and some fries for blah blah blah. Oke, bayar $10. How much change? Berarti ini kembaliannya, bro. Kembaliannya, ya udah, berarti caranya hitung totalnya dulu nih. Dia belanja berapa nih spendingnya ya? 4,35, ini 2,89, boleh dihitung, ditambah-tambah. Di sini 4, terus 1 itu jadi 12 ya. Dan ada satunya, terus ada satunya lagi. Jadi 7 dolar 24 sen. Nah, change atau kembalian itu berarti 10 dikurangi 7,24 dong. Nah, ini 0,00 ya. Itu berarti di sini, kalau kalian hitung, sini saya dapetin 6, sini 7, sini 2 ya. Jadi kembaliannya adalah, sorry. Bisa lihat ya, kembaliannya adalah 2,76 dolar ya. Oke, ini adalah jawaban nomor 5 dan nomor 6, guys. Sip? Masih ngikutin ya? Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 7. Soal nomor 7 ini aljabar ya, jadi diminta menyederhanakan. Kalian boleh perhatikan ya. Jadi di sini ada yang X nih, yang X, ini dengan yang X ya. Nanti digabungin, kalau yang XY cari yang YX. XY dan YX itu sama ya. Kemudian yang ini ya dengan yang ini ya. Oke, sorry ya. Ini tadi warna biru ya. Oke, kita tulis ya. Jadi itu 5X kurang 4X dikurang Y ditambah 4Y. Seperti ini, guys ya. Jadi yang ini jadinya adalah X. Yang ini jadinya adalah berapa? Ini tambah 3Y. Ini jadinya adalah tambah XY. Nah, itu berarti answer-nya adalah X plus 3Y plus XY. Jadi hasilnya yang pertama nih ya, yang A. Jawabannya ya. Lanjut, guys. Oke, given A-nya itu negatif 2, B-nya 3. Nah, kita diminta menghitung hasil ini. Nah, yang teliti ya, A-nya negatif 2. Negatif 2 di square minus B-nya itu 3 dikurangi 2 kali negatif 2. Berarti di sini adalah 4, 3 tambah 4. 7 ya. 4 kurang 7 negatif 3 jawabannya ya. Sip. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 8 ya.
Nomor 8, lagi-lagi tentang aljabar ya. Kita diminta menghitung solution. Nah, tapi ini agak mix nih. Oke, hal pertama yang kamu lakukan adalah menyamakan penyebut. Ini 2/1. Beda denominatornya dengan ini. Berarti kita samain yuk. Jadi berapa samainnya, guys? Jadi 4 ya. Jadi kalau di sini 4, berarti atasnya 8 ya. Betul ya. Sini 5x min 2 min 8 udah sama, boleh digabung ya. Nah, kayak gini. Lalu apa yang kalian lakukan? Yang di atas boleh dihitung jadi begini, guys. Nah, so what will you do now? Kamu boleh kali silang, berarti ini kali ke sini ya. Berarti 5x min 10 sama dengan 0 kali 4, 0 ya. 5x sama dengan, pindahin ya. Lihat tuh, kalau yang dari kiri itu negatif, pindah ke kanan, dia jadi positif. Nah, kemudian kamu mulai membagi. Jadi di sini dapat 10 bagi 5 ya. Berapa itu? X-nya adalah 2. Lanjut di soal nomor 10. There are three consecutive number. Nah, ini dia nih, tipe soal three consecutive number. So, apa yang dimaksud dengan consecutive number? Saya kasih contoh, 1, 2, 3, bla 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 bla. Ya, angka yang berurutan itu adalah disebut consecutive number dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kalian punya angka yang misalkan yang X, terus berikutnya berapa? X plus 1, berikutnya lagi X plus 2, berikutnya lagi X plus 3, dan seterusnya. Nah, if the sum of these three numbers, nah, jadi kamu punya three consecutive number, anggap aja ini, dan ini. Kalau di total, hasilnya 60, guys. Jadi itu X tambah X plus 1, tambah X plus 2, hasilnya adalah 60. Nah, ini 3X tambah 3, hasilnya 60. Kita akan cari nilai X-nya nih, 60 kurang 3 ya. Berapa nih 60 kurang 3? 3X, ini hasilnya 57. X-nya adalah 57 bagi 3. Hasilnya 19 ya. Jadi hasilnya apakah 19? Oh, tentu tidak loh. Kenapa tidak? Karena yang ditanya adalah greatest number dari angka yang warna kuning ini, mana yang greatest? Tentu yang X plus 2. Jadi X-nya kan 19. Ini 20, ini 21. Jadi jawabannya yang 21. Hati-hati ya, ini soal jebakan nih ya. 21 jadi jawabannya ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 11. Nah, ini nomor 11 dan 15 bisa lebih dari satu jawabannya ya. For a set of number 20 and 28, nah, which statement correct? Nah, jadi ini harus dicek nih satu-satu. Kita coba cari ya, 20 sama 28 nih faktor-faktornya ya. Kalian bisa pakai yang namanya pohon faktor. Ini 2, 10, 2, 5. Kalau 28 itu 2, 14, 2, 7. Di sini berarti saya tulis 2 pangkat 2 kali 5. Di sini 2 pangkat 2, lihat kali 7 ya. Kamu lihat di mana saya taruh 5 dan 7-nya ya. Biasanya kalau seperti ini tipsnya, angkanya bilangan pokoknya beda, nggak boleh ditumpuk ya. Saya pisah. Nah, jadi gampang nentuinnya. Kalau diminta nentuin HCF, ingat ya, di slide sebelumnya, berarti harus sama bilangan pokoknya. Cuma ini yang sama, yaitu 2 pangkat 2. Jadi HCF-nya 4. Ini betul. Bagaimana mencari LCM? LCM itu diambil semuanya dan diambil yang paling besar pangkatnya. Ya, 5 kali 7. Berapa ini? 2 pangkat 2 kan 4 kali 5 kali 7. Berapa nih? 20 kali 7 hasilnya 140. Berarti yang ini juga betul. Jadi ini sudah ada, betul ya? Both of them are divisible by 5. Hanya 20, karena 5 kan faktornya. 28 nggak bisa. Ya, jadi ini salah. Both of them are factor of 196? Bukan ya. Tidak bisa dibagi ya. 196 tidak bisa dibagi 20 dan 28. Jadi hanya 2 yang betul ya. Lanjut ya ke soal berikutnya. Nomor 12. The table below shows bla bla bla. Ya, ini ada maksimum dan minimum temperature of 5 cities on a certain days ya. Yang di atas maksimum, bahwa minimum ini kota A, B, C sampai D. Based on the table, which of the following? Oke. Bisa lebih dari satu juga. Oke, ini apa nih? Difference ya between maximum and minimum ya. Kalian lihat nih, maximum, minimum, max, min, and difference. Rata-rata difference. Difference itu berarti kurang, pengurangan ya, selisih bahasa Indonesianya. Different. Itu berarti max-nya 0 dikurang min 8 kayak gitu. Ya, hasilnya di sini 8.
Coba kotak yang B, 28 kurang 25, hasilnya itu 3. Yang kotak C, 19 kurang 8, hasilnya itu 11. Ya, 11 derajat Celcius maksudnya ya. Kayak gini, guys. Kalau yang kotak D, 13 kurang min 7. Hasilnya ini, hati-hati ya, ini jadi plus, jadi 20 derajat Celcius. Ini 6 kurang min 5. Hasilnya itu 11 derajat Celcius. Nah, pilihan yang betul bagaimana nih, guys? Jadi, kalau kalian analisa, ini benar ya. Kalian bisa lihat nih. Itu, kotak E 11 derajat. Betul ya? Nah, smallest, yang paling kecil. Paling kecil di kota B. Apakah betul paling kecil di kota B? 3 derajat ya. Yang lain ya 3 derajat itu paling kecil. Bagaimana dengan yang lain? Greatest difference itu adanya di kota mana? Di kota C, apakah betul? Salah. Ini harusnya greatest-nya di kota city D ini harusnya ya. D itu 6 derajat, salah ya. D itu harusnya 20 derajat. Oke, itu jawaban nomor 12. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal cerita ya, 13. A rectangle has a width of X cm and the length is thrice. Thrice itu triple ya. Kita gambarin dulu yuk, gambar. Nah, ini X-nya, ini width-nya. Thrice itu 3 kali lipat, bukan 3 tambah X, tapi 3 kali X. Ya. Nah, kita cek ya, apa yang dimaksud dengan, ditanya perimeter, area, sama length. Nah, ini udah pasti benar, length-nya itu 3 cm ya, karena kan 3 cm, 3x sorry ya. Thrice itu artinya triple ya. Ini sudah betul ya. Thrice itu artinya triple. Kita coba cari areanya yuk. Areanya kan jelas-jelas length kali width. Length-nya kan 3x. Kalikan width-nya itu x. Itu berarti harusnya 3x square. Tapi areanya ini salah ya. Berarti ini incorrect nih. Lanjut, kalau perimeternya gimana? Kita coba cek perimeter ya. Perimeter itu gampangnya adalah ya 3x tambah x, terus tambahin lagi 3x, tambahin x lagi dong, kan dia keliling bentuknya kayak begini perimeter. Berarti hasilnya adalah 8x, betul? Di sini 8x. Oh, benar ini. Ya, sama cocok dengan hitungannya ya. Oke, yang pertama itu salah ya, karena dia bilang harusnya tuh 3x karena thrice ya, ini bukan 3 artinya ya, ini incorrect juga. Jadi sudah ketemu ya jawaban untuk nomor 13. Lanjut ya guys. Kita ke soal berikutnya nomor 14. Fiona is X. Wah, ini soal-soal umur nih. Mantap nih ya. Di sini biasanya saya suka pakai tabel nih. Ya, kita coba ya. Kalian sudah baca ini soalnya ya. Jadi si Fiona nih, saya gambarin ya di sini ya. Jadi ini Fiona sama Ben. Sama maminya ya. Nah, ini now. Kemudian ini ada yang namanya future. Nah, oke ya. Fiona itu sekarang X, berarti ini X. Her brother, si Ben, 8 years, ini kokonya berarti ya, kakaknya ya. 8 years, 8 tahun lebih tua. Berarti kalian boleh tulis X plus 8 ya sekarang. Tahun ini, their mother is twice as old as Ben. Jadi umur si maminya itu 2 kali X plus 8 ya. Karena dia bilang twice atau double, itu juga boleh. Nah, terus kemudian apa lagi nih? Which of the statement are correct? Oh, oke. Oke. Jadi kita menganalisa nih ya. Umur Ben 8X? Enggak, kan umur Ben bukan 8X, harusnya X tambah 8. Ini incorrect ya, salah ya. Ini incorrect. Yang betul harusnya adalah X plus 8. Lanjut, bagaimana dengan yang B? 3 years from now, Ben will be X plus 8 years old. Enggak dong. Kalau apa? 3 years itu berarti X plus 8 tambah 3, bukan dikali 3. Harusnya X plus 11 ya. Jadi yang ini juga incorrect. Lanjut, this year the sum of their age is 4X plus 24. Nah, sum of their age itu berarti harus ditotal ya, mau nggak mau. Oke, kita coba ya total. Ini apa? This year, berarti X tambah X plus 8 tambah 2 kali X plus 8.
Nah, yang ini kan 2x plus 8 tambah. Nah, ini 2x plus 16, guys. Hati-hati ya, ini soalnya di-expand. Harus di-expand satu-satu ini ya. Jadi totalnya itu 4x tambah 24. Oke, ternyata betul ya. Ini yang C betul nih. Lanjut, yang D. If Fiona is 17 years old this year, then her mother age is 50. Nah, kita lihat ya. Jadi, umur maminya nih, kita cek 2x plus 8. Sekarang kalau x-nya diganti 17 ya. 17 tambah 8, ini kan berapa nih? 25 ya? 25 bukan? Jadi jawabannya 50 ya. Oke, berarti benar juga nih. Ya, ini benar juga ya jawabannya ya. Sudah dicek. Jadi yang betul itu statement yang C dan statement yang D. Boleh pause video ini kalau ngerasa terlalu cepat. Jadi kalian bisa nyatet juga ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 15. Nah, 6 is the solution of kita harus mengerjakannya, guys. Mau tidak mau. Oke, di sini saya kasih nama ya. Ini A, B, C, dan D. Kalian boleh feeling-feeling nih, mau coba dari mana. Nah, jadi kita kerjain aja yuk, bareng-bareng ya. Ini yang A. A itu berarti, kurang atas nih ya. Ini hapus dulu. A, 2x min 3 sama dengan x plus 3. Nah, ini berarti 2x min x, 3 tambah 3, x sama dengan 6. Wih, langsung dapat. Langsung dapat ya. Jadi yang A ini sudah betul, x-nya 6. 6 is the solution ya. Gimana dengan yang soal yang B? Oke, kalian boleh tulis dulu. Oke, kayaknya sih bukan ya, ini 2 kurang 7. X, nah negatif 5, bukan ya. Jadi ini incorrect. Sorry. Jadi yang bagian B itu incorrect. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal yang C aja. C ini kalian boleh langsung ya, ini expand. Ini juga expand. Jadi itu 5x tambah 5 kurang 4x tambah 10 sama dengan 0. Sini rapiin ya, 5x kurang 4x tambah 5 tambah 10 hasilnya 0. X tambah 15 hasilnya 0. Kita pindahin berarti x-nya nilainya adalah negatif 15. Jadi bukan 6, berarti bukan jawabannya ya. Untuk soal yang D, di sini ada triknya nih. Bagaimana 4-nya ini biar nggak terlalu pusing. Kita boleh kalikan semua persamaannya nih. Multiply, ini trik ya, multiply dengan angka 4. Jadi 7 kali 4, 28. X kali 4, 4X. Yang ini, 4-nya jadi hilang, karena kan dia denominator di bawahnya. Set, jadi begini doang. Mudah kan? Jadi ini sisanya 6X kurang 8, 28. Kemudian di sini 6X, 28 tambah 8. Nah, tinggal kalian hitung nih. Jadi ini 6X sama dengan berapa nih? Ini 36. Nah, X-nya adalah 36 bagi 6. Hasilnya 6. Jadi jawabannya adalah equation A dan equation yang delta ya. Itu jawaban untuk nomor 15. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 16. Match the questions on the left. Wah, oke. Kita harus lagi-lagi menghitung ya. Jadi, oke, kita coba hitung ya. Terus, ini kalian boleh acak ya. Maksudnya tidak harus urutan sih. Jadi saya saranin kalian boleh yang paling mudah dulu, yang kalian rasa mudah. Di sini yang saya coba hitung ya. Ini min 2 dipangkatin 3 itu artinya saya dapetin hasilnya negatif 8. 24 kali 5 itu hasilnya adalah 120. 120 dibagi min 8 itu negatif 15 ya. Oke, di sampingnya langsung dapat.
Kemudian untuk yang solution, nah ini berarti ini 25 kurang 7 tambah 3x, ini saya rapiin dulu bentuknya. Jadi ini 18 kurang 4x sama dengan 2. Berarti dari sini negatif 4x, 2 kurang 18. Nah, hasilnya di sini adalah min 16 dibagi min 4. Hasilnya 4 ya. Ini hasilnya langsung dapat yang ini. Oke. Ternyata ada yang nggak ada jawabannya ya. Karena ini yang di kiri, questionnya ada 5, jawabannya ada banyak. Nah, yang ini add x to the product of y and 3. Y and 3 ini adalah produk. Nah, ini 3y ini. Ditambah x. Add. Berarti, nah, atau seperti ini. Ya, lanjut. Algebraic expressions of the subtract y. Nah, hati-hati, subtract ya. From the sum of x plus 2. Ini adalah x plus 2 di sum, tapi dia minta subtract from. Itu berarti dikurangi y seperti ini ya. Jadi ini jawabannya ya. Kemudian yang soal paling atas, ini kita nggak tahu nih. Sum factor ya. Sebenarnya sih kalau kalian udah jawab gini, udah pasti jawabannya itu yang ini. Nggak mungkin yang bawah. Jadi jawabannya itu yang ini. Tapi gimana cara mencarinya? Nah, kalian harus cari dulu 150 itu berapa sih prime factornya? Ini kan 275, terus ini 325, 5 dan 5. Berarti yang disebut prime factor atau R 2, 3 dan 5 ya. Berarti kalau di total itu 2 tambah 3 tambah 5. Hasilnya 10 ya. Jadi sudah terbukti untuk jawaban nomor 16. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 17. Oke, ini tentang lowest common multiple, LCM atau KPK ya. Jadi ini 10, 12, 18. Oke, kita cari dulu ya. 10, 12, 18. Kalau kalian bisa menggunakan pound factor, nah kalian bisa lakukan di kertas coret. Saya bantu dengan angka-angka di tabel ini ya. Jadi ini dikalikan 3, ini 2 kalikan 3 square, nah, seperti ini ya. Nah, bagaimana cara mencari LCM-nya tadi? LCM dia ambil semuanya, tapi pangkat paling besar. Jadi 3 itu diambil pangkat 2, 2 juga diambil pangkat 2. Jadi sini 4 kali 5 dikalikan 9. Hasilnya 180 ya. Ini harus pakai cara guys, karena ini soal sudah esai ya. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 18. Oke, ini ada Hermione beli pizza, kakaknya ya makan 2/5 dari pizzanya. And her brother makan lagi 3/8. Nah, berarti ini sisanya berapa? Nah, untuk sisa left itu berarti kan remaining-nya ya. Remaining-nya ini berarti kalian harus bisa mencarinya dengan 1 dikurangi 2/5 dikurangi 3/8. Nah, kalian harus samain penyebutnya nih guys. Berarti ini 40, karena 5 kali 8 itu 40, biar gampang. Sini jadi 40 dikurangi, ini kita kalikan berapa nih, biar jadi 40, kalikan 8 ya. Ini kan kaliin 8, berarti ini 16, ini kali 5, ini kali 5, berarti ini 15. Hasilnya di sini saya dapat 9/40 untuk remaining sisanya. Itu adalah soal nomor 18. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya harusnya bisa agak cepat karena simplified. Jadi ini kita kali rainbow ya. Kali rainbow seperti ini. Jadi ini 3x tambah 3. Nah ini menjadi plus ya. Ini menjadi plus x plus 4 guys. Di sini kamu bisa hitung 3x tambah x jadi 4x. 3 tambah 4 itu jadi 7 ya. Jadi jawabannya adalah 4x plus 7. Lanjut di soal berikutnya. Nah ini 20, ini 2x plus 1. Ini kamu kali rainbow lagi. 3x plus 6. Lalu kalian boleh pindahin ruas. Jadi 2x kurang 3x. Ini 6 kurangi 1. Ini jadinya min x, ini 5. Nah, ini kamu boleh tukar posisinya. Jadi x itu negatif 5. Ya. Tapi ini bukan jawabannya. Lihat pertanyaannya. Find the value of x plus 1. Jadi min 5 tambah 1. Hasilnya adalah
negatif 4. Jadi jawaban akhirnya adalah negatif 4 ya. Kamu jawab negatif 5, belum selesai ya. Jadi harus lebih teliti lagi ya. Kalau kalian mau ke WC, boleh pause video ini ya. Ini udah lumayan panjang ya, sudah mau hampir setengah jam lebih nih ya. Oke, tetap semangat ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 21. Oke, ini soal cerita tentang LCM ya. Kita harus bisa mencari HCF di sini ya. Ini tipe soal HCF nih. Kalau mau membagi sampai nggak ada sisa. Apalagi biggest possible kan, biggest itu highest common factor ya. Jadi di sini 60, 90, dan 225 ya. Kita coba cari ya. 60 itu kalian boleh pakai pound factor, coba di kertas coretan. Nah, di sini saya bantu pakai hasilnya yang sudah dapat nih 2 pangkat 2, 2 di sini dikalikan 3, di sini 5, di sini 3 kuadrat kali 5, 3 kuadrat kali 5 kuadrat. Nah, untuk mencari HCF syaratnya bilangannya harus sama ya. Ada di ketiganya dan diambil yang paling kecil. 3 dikalikan 5. Jadi ini adalah 15 karton yang dibutuhkan. Berarti jumlah mangoes-nya, jumlah kiwinya, dan jumlah mandarinnya itu kalian tinggal bagi. Berarti total tadi mangonya ada 60, kalian bagi ada 15. Nah, berarti satu dusnya itu isinya 4 mangga. Kiwinya tadi total ada 90 dibagi 15, ada 6 kiwi. Buah mandarinnya 225 dibagi 15 ada 15 buah. Begitu ya. Itu jawaban untuk yang nomor 21, guys. Lanjut ke nomor 22. Soal nomor 22 ini ada sebuah kuis isi 10 soal. Ya, singkatnya, kalau kamu jawab betul dapat 2 poin, salah dikurangi 1, tapi kalau nggak jawab itu nggak dapat poin. Nah, yang A, list all possible bla 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 kalau dia dapat 0. Nah, bagaimana caranya? Ini nggak dikasih tahu sih berapa possible. Ini kali yang sedapatnya aja karena ini pasti waktunya dalam mengerjakan nih kalian terbatas. Ya, kemungkinan situation yang pertama nih ya, situation yang pertama, case, the first case, dia nggak jawab, not answer all question. Ya, dia nggak jawab nih semua questionnya, kan berarti dapat 0. 0 kali 0, 0 ya. Oke, itu first case-nya. Nah, second case, itu kalian boleh buat tabel kayak begini ya. Jadi, saya bantu ya, berarti di sini correct-nya berapa, ini correct atau wrong-nya berapa, yang ini U is for unanswered atau not answer ya. Jadi misalnya kalau kalian jawab benarnya 1 nih, ya ini totalnya harus 10 guys ya. Nah ini poinnya nih, poinnya itu kan plus 2 kalau jawab 1. Nah berarti incorrect-nya itu harus 2 soal, berarti biar diimbangi gitu. Jadi di sini kalau dikalikan ini nilainya 2, ini kan negatif 2. Sisa soalnya ini kalian nggak boleh jawab, 8, ini 0. Jadi hasil skornya tuh di sini adalah 0 guys. Ya. Jadi kalau kalian bisa perhatikan, satu soal itu bernilai 2, tapi kalau mau salah itu dikurangi 1 gitu ya. Ini case yang kedua nih. Jadi dia jawab 1 betul, 2-nya salah, 8 nggak jawab gitu. Case ketiga bisa nih, kamu bisa buat case ketiga. Case ketiga, kalau dia jawab 2 soal betul, kan dapat poin 2. Berarti sudah dapat 4. Berarti biar ini min 4, berarti ini harus salah 4 soal gitu. Jadi ininya kan 0, 0, ini 0. Jadi sisanya 2 tambah 4, sudah 6 soal dijawab, berarti ini ada 4 soal yang dia nggak jawab seperti itu. Itu case ketiga. Ya, sebenarnya ada satu lagi, ya mungkin case keempat ya. Case keempat kalau dia jawab betul 3 soal, nilainya 6, berarti dia harus salah 6 soal. Ya, kemudian berarti 1 soal nggak dia jawab seperti itu. Ya, hanya ada 4 kemungkinannya. Ya, kalau dia korek 4, udah nggak bisa, dia pasti dapat nilai. Ya, oke, itu jawaban yang bagian A-nya. Untuk bagian B, ini ada ralat ya, ini bukan 12 poin, tapi 13 poin ya, tolong diralat ya guys ya. Sekali lagi untuk 22 yang B, ini skornya 13 poin.
Nah, dia bilang Liza itu sebenarnya nggak jawab 2 soal. Ya, jadi tabelnya itu seperti ini untuk si Liza nih. Uncorrect ya. Bukan uncorrect, unanswered, sorry. Totalnya 10. Dari 10 soal, dia tuh nggak jawab 2. Ya. Jadi pasti nilainya 0 di sini. Nah, incorrectly berarti yang salah. Anggap aja ini N, itu berarti di sini tuh 8 min N ya. Karena sisa soal yang belum dijawab tuh 8. Nah, kalau betul dapat 2, ini min 1. Ini jadi min N, ini 2, 8 min N. Kayak gitu. Nah, di sini nilainya itu hasilnya itu 13. Jadi, dibuat dalam bentuk aljabar itu seperti ini, guys. Ya, hasilnya itu 13. Nah, ini dikali rainbow dulu ya. Jadi, min 2N, sorry, ini 16. Min N, 13. Kemudian, 16 kurang 3N, hasilnya 13. Min 3N, hasilnya, sorry. Ini hasilnya min 3 ya. 13 kurang 16. Di sini ternyata N-nya itu adalah 1 ya. Jadi dia itu salah satu, guys. Jawabannya ini ya. Oke, tetap masih semangat ya. Kita masih ada 2 nomor lagi terakhir ya. Lumayan ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 23. A class is having an end-term party ya. Wih, potluck nih. Each student can choose day drink yang dia mau ya. Oke, 13 ada yang soda, ada yang bubble tea, ada yang coffee latte. Oke, harganya masing-masing kamu bisa lihat sesuai di keterangan yang ada di soal-soal ini ya. Oke. Sudah dikasih tahu, X adalah harga soda. Nah, ini kalian bisa menggunakan apa ya? Jadi soal cerita ini kalian harus convert ke dalam variabel matematikanya. Jadi kalau dia bilang soda itu harganya X dolar, berarti harga, kita lihat, bubble tea, ini gampang nih. Bubble tea, dia bilang 4 dolar more than soda drink, lebih mahal 4 dolar. Itu berarti X plus 4 untuk bubble tea. Bagaimana dengan harga latte, si coffee latte ini? Dia bilang $1 less dan twice itu double artinya. Soda drink. Soda drinknya X. Itu berarti 2X negatif 1 ya. Kan less. Oke ya. Find the total price all drinks purchased for the class party. Nah, ini harus dicari orangnya tadi yang pesen berapa aja nih. Ya kita coba cari ya. Total ya. Berarti tadi yang pesen soda berapa orang, guys? Nih, dicari nih. Oh, ada 13 orang pesen soda dikaliin. Yang ini 10 orang nih bubble tea. Nah, 10 kali X plus 4. Terus 7 orang pesen latte, 2X min 1. Nah, ini kita harus jabarkan ya. Sorry ya, ini 13 tambah 10X tambah 40 tambah 14X min 7. Di sini kalian bisa hitung, saya dapetin 37X tambah 33. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 23B. Nah, if the price of soda drink 1 was the cost. Jadi, ya kamu tinggal masukin ya. 37-nya itu kali 1 tambah 33. Hasilnya 37 tambah 33 dan didapat $70 ya. Sekali lagi harus hati-hati. Kalau bagian A-nya salah, kamu bisa bayangin berarti bagian B-nya itu juga salah ya. Karena ini effect ya. Hati-hati ya, jangan sampai kalian salah hitung ya, yang teliti guys. Kita lanjut ke soal terakhir, yay. Soal terakhir guys, tetap semangat. Round off. Ya oke, ini gampang cuma round off doang yuk. Bagaimana cara round off-nya? Yang A dia minta to the nearest 100. To the nearest 100 itu ya. Berarti itu adalah menjadi 2509.700 ya. Kalau to the nearest 10,000 itu berarti 2510.000. Kalau diminta one significant figure dulu. One significant itu bisa ke 3 juta. Ya, karena itu one sig fig ya. Kalau diminta 5 sig fig bagaimana? Kalian boleh tulis seperti ini ya, 2509.700. Ini juga 5 sig fig karena 5 sig fig-nya itu ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau one sig fig itu hanya yang ininya aja.
Jadi angka 0 yang ada di belakang sini, ya, yang ini itu bukan sigfig. Seperti itu. Oke, tetap semangat ya. Kalau kalian punya pertanyaan, bisa WA ke saya atau drop pertanyaan kalian di dalam kolom komentar. Sekali lagi, kalau saya ada salah, boleh please tolong diralat ya, karena mungkin dalam proses penjelasan ini mungkin ada yang saya miss. Thank you sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian bisa sukses dalam ujian kalian. Kita akan ketemu di video soal pembahasan yang lainnya. Bye-bye.